Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dari Prodi THP. Baiklah, saya akan menjawab teks dari mata kuliah kimia dasar, yaitu yang pertama, 1. Jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno telah mengetahui bagaimana cara membuat anggur, pengawet mayat, dan pengolahan beberapa logam seperti timah dan tembaga. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsafat Yunani termasuk Demokritus dan Aristoteles sudah mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Demokritus, setiap materi apabila dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus akan menjumpai sebuah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi kembali. Partikel inilah yang disebut atom. Akan tetapi, Aristoteles tidak menerima pendapat dari Demokritus itu. Menurut Aristoteles sendiri, bahwa materi merupakan sesuatu yang tersusun atas 4 jenis unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Pada peradaban Mesir kuno tersebut orang menganggap alkimiawi sebagai ahli pseudoscience yang berupaya mengubah unsur menjadi unsur emas. Yang kedua itu jelaskan tentang konsep dasar kimia. Konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada suatu reaksi kimia biasa. Fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya energilah yang kekal dan bahwa energi dan massa saling berkaitan. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan Dalton postulatnya yaitu pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom yang berbeda. 3. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. 4. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan jika digambarkan model atomnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teorinya atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda. Teori atom Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti. Teorinya berdasarkan hamburan sinar alfa. Teori atom Bohr. Apabila elektron mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi dari spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinun. Namun Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat distrik atau putus-putus. Teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum, model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Namun elektron memiliki sifat dualisme. Materi yang dinyatakan de Bohr yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron. Teori atom modern menyatakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Yang keempat yaitu jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel kolom dan baris, jelaskan tentang deretan lantanida dan aktinida, jelaskan tentang golongan A dan golongan B.
Sistem periodik unsur kimia adalah unsur susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiringan sifat-sifatnya. Baris pada tabel disebut periodik, sedangkan kolom disebut golongan. Deretan lantanida berada pada periode ke-6, 32 unsur, 18 unsur seperti periode ke-4 dan ke-5, 14 unsur. Deretan aktinida berada pada periode ke-7, merupakan periode unsur yang belum lengkap. Unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan logam transisi. Dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi yang terdapat di atas lantanida. 5. Jelaskan tentang pengertian stoikometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul, rumus empiris. Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat, meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Reaksi kimia merupakan reaksi yang berlangsung secara spontan. Jika suatu senyawa yang menganggap ion negatif reaksikan dengan senyawa lain yang mengandung ion positif, maka ion-ion tersebut bisa saling berikatan. Ikatan antar ion tersebut bisa Kuiperia. Lihat pada contoh berikut. Rumusnya yaitu NaOH tambah HCl bereaksi menjadi NaCl tambah H2O. Rumus molekul merupakan rumus yang jumlah atomnya kelipatan dari rumus empiris. Namun demikian, ada beberapa senyawa yang memiliki rumus molekul dan empiris sama. Untuk menentukan rumus molekul, gunakan persamaan berikut. Mr rumus empiris kali N sama dengan Mr rumus molekul, atau rumus empiris N sama dengan rumus molekul. Keterangannya yaitu N merupakan kelipatan rumus empiris terhadap rumus molekul. Untuk menentukan rumus empiris ada beberapa langkah yang harus Kuiperia lakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Rumus empiris bisa ditentukan melalui rumus molekul, yaitu dengan menyederhanakan jumlah atom penyusunan rumus molekul agar diperoleh bilangan bulat paling kecil. 2. Rumus empiris juga bisa ditentukan melalui perbandingan mol unsur-unsur penyusunan senyawa dengan syarat massanya diketahui. Yang keenam yaitu jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam. Ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom yang menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron atau dan menjadi ion negatif. Ikatan ion terbentuk antara atom unsur logam dengan atom unsur non-logam. 7. Yaitu jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang berikatan dengan atom sangat elektronegatif atau NO dan F, dan pasangan elektron bebas dari atom yang sangat elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen sebenarnya merupakan gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul-molekul polar. Gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel dimaksud dapat berupa ion, molekul dipol permanen, atau dipol terinduksi. Gaya van der Waals dapat menjadi antara partikel yang sama atau berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.